Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya senang sekali karena for the first time kita ini pertama kali ketemu offline ya. Betul. Sebelumnya pernah ketemu tapi belum sempat tegur sapa, belum sempat ngobrol-ngobrol. Jadi saya senang banget. Hari ini saya bakal banyak belajar. Kita bakal sharing-sharing dengan seorang influencer, seorang artis. Beliau ini centang biru, pokoknya banyak banget hal yang pengen Charlie tanya dan pelajari. Langsung saja, ini dia Camelia Farhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panutanku ya ampun. Waduh. Berlebihan nih. Aku justru yang selama ini tuh ngeliatin Kak Sherly tuh gimana sih bisa kayak gimana ya, bisa selalu happy, bisa selalu gitu? motivasi. Iya, kayak ada aja mood buat bikin konten yang menurut aku aja kan kayak ngelihatnya, wah Kak Sherly lagi nih, Kak Sherly lagi di beranda aku kayak gitu. Beneran aku tuh suka banget sama konten-konten kakak. Pas di DM mau ngajakin podcast, ya ampun gue mimpi apa nih, dia DM gue mau ngajakin podcast gitu kan. Ya Allah, seneng banget, makasih banyak Kak Sherly. Terima kasih ya sudah aku seneng meluangkan banget. waktu, meluangkan Sama-sama. tenaganya untuk mau hadir di sini. Tapi Sally, disclaimer dulu, Sally manggilnya Camelia, Mbak Kamel, gimana Mbak? Kamel aja. Kamel aja. Kalau ya? yang udah kenal deket biasanya manggil aku Kamel. Oke. Tapi kalau yang kayak belum kenal, biasanya Camelia, mereka bingung kayak mana manggil apa ya gitu kan. Kamel aja. Oke, berarti kita panggilnya Kamel ya. Iya. Nah, Kamel sebetulnya saya agak bingung karena sempat beberapa kali ngelihat Kamel ini jadi narsum acara UMKM. Kamel ini adalah ketua satu forum literasi. Kamel ini juga sering banget jalan-jalan. Baik. Juga adalah seorang influencer. Kamel ini juga pemerhati isu-isu sosial. Berapa kali saya didapati Kamel foto sama tokoh-tokoh publik lah. Boleh nggak kasih tahu ke Sherly yang ya bisa dibilang agak kuper ini, Kamel ini siapa, latar belakangnya seperti apa, kegiatannya seperti apa? Oke. Sebenarnya simpelnya adalah semua sesuatu yang aku lakukan yang Kak Sherly tahu itu kebawa karena aku suka ikut organisasi dan aku suka ngobrol orangnya. Oke. Jadi kayak aku ada yang ngajakin aku, join yuk, ini kita ada kegiatan ini nih. Ya udah, apa nih yang bisa disinergiin? Ya udah kita create bareng. Akhirnya aku terjun di situ kayak gitu. Nah, ternyata dari kegiatan-kegiatan ini akhirnya adalah yang usul, udah ini aja jadi ketua, ini aja jadi kayak seiring berjalannya waktu tuh arahnya ke sana gitu. Jadi benar-benar aku pun ngerasa ada di titik sekarang ya nggak ada bayangan sama sekali. Apalagi kalau ngelihat kalau menarik dari aku pas aku kecil gitu ya, kayak ditanya mau cita-cita mau jadi apa aja, kadang aku bingung sendiri mau ngapain ya gue gitu. Beneran. Tapi kalau kayak passion, hobi yang memang seneng dilakuin itu ada nggak cenderungan gitu? Ya kalau hobi ya itu sih, aku suka yang kayak traveling terus yang menyangkut isu sosial. Ya aku suka terjun, aku suka terlibat dari apa ya, ketemu orang baru aku suka. Terus ya gimana sih kita bisa terjun bareng sama orang-orang yang memang punya minat yang sama juga sama kita, gitu-gitu sih sebenarnya. Dan ketemu orang kita juga belajar hal baru, networking tambah luas. Benar banget. Iya. Tapi dari semua hal yang tadi dilakuin, berarti lebih senengnya dikenal sebagai apa nih? Business woman kah? Apa influencer kah? Kreator kali ya. Kreator ya. Kreator. Karena sekarang ini aku lagi fokusnya di bidang itu. Jadi aku lagi ada aku emang ada satu tim yang kita fokus di balik layar untuk develop orang-orang atau perusahaan yang mau fokusnya di konten media sosial. Oh gitu. Jadi iya kayak gitu. Jadi itu pun sama. Awalnya aku nggak ada planning ke sana, tapi karena sekarang kan semua digital nih, ya kan? Like everything become digitally, right? Benar. Jadi kayak individu-individu yang gue mau jadi bikin konten, gue mau jadi kreator, tapi mereka nggak tahu stepnya apaan aja gitu. Ya akhirnya ya udah kita bikin deh gitu. Jadi apa tuh bentuknya, kayak perusahaan kah, komunitas atau gimana? Kayak digital kreatif sih, kreatif, terus ada konsultannya juga, ada kreatif tim juga, kayak gitu-gitulah. Iya. Konsultan aku sebutnya, kayak ya udahlah kita bikin satu, ada namanya Infinitasia di Instagramnya. Jadi abis ini Sherly sama tim bakal ini nih. Boleh nggak kita daftar? Boleh banget. Iya. Kabar ini menarik karena kita kan selama cuma DM-an kan, kita komen-komenan, kita cukup rutin loh Sherly ngikutin DM, ikutan komen juga dan lain-lain.
Sampai akhirnya kita ketemu nih. Akhirnya kan karena belum pernah ketemu, Sally coba cari tahu dong. Kamel, latar belakang Kamel dan lain-lain. Ini dengan segala hormat dan Sally mohon maaf, tapi Sally mendapati satu foto yang kamu saat itu belum berhijab. Oh iya. Boleh nggak kalau berkenan ya? Iya, Boleh nggak diceritain itu tuh tahun berapa sih kamu momen kamu memutuskan oke deh dicoba deh? Oh gitu, ini menarik banget, bakal panjang ceritanya. Iya, gimana tuh? Jadi aku cerita masa kecil aku dulu deh ya. Jadi Kamel itu dari kecil emang kayaknya ada bakat berjualan dari kecil ya. Jadi kalau misalnya weekend itu mama sama papaku ngajakin aku ke toko buku. Kayak aku dikasih jatah tuh waktu itu sekian gitu. Terus orang-orang kan beli buku, beli apa. Nah, kalau aku dari uang yang dikasih sama orang tua aku ini, sebagian dialokasikan untuk membeli peralatan tulis yang akhirnya nanti aku jual lagi ke teman-teman aku di sekolah. Oh gitu. Jadi otak bisnisnya tuh udah dari kecil dong. Iya, dan itu kelas 2 SD. Kelas 2 SD kayak gitu. Terus nanti harganya dinaikin dikit gitu. Iya, jadi gara-gara waktu SD aku itu kan memang ada di kabupaten posisinya. Iya. Di Jakarta, di mana tuh? Di Bogor. Di Bogor. Nah, terus sedangkan toko buku aku tuh kan pasti di kota kan. Iya. Yang mana koleksi yang di kota itu nggak ada di kabupaten dong pasti, ya kan. Ya udah, kalau misalnya aku bawa makanan atau bawa barang-barang yang unik tuh mereka pasti pada mau nih. Oh, ya udah nih bisa dipeluang nih gitu. Jadi ya udah di kelas 2 SD tuh, kelas 2, kelas 5 masih kayak iseng-iseng aja sebenarnya ya, nggak yang gimana banget. Sampai pas udah SMP tuh udah beda. SMP udah nggak jualan lagi perintilan itulah. Kalau SMP aku jadi kebetulan kayak keluarga besar juga kayak pedagang ya, pedagang. Tante aku itu dia biasanya parcel coklat, dimana kalau ada coklat-coklat yang mau expire deket nih, dia tawarin aku, nih mau nggak lu jualin? Terus aku mikir, duh jual ke siapa ya? Aku bilang, yang dulunya harga di minimarket tuh sekitar 15.000, itu dia kasih harga ke aku setengahnya, kayak 7.500 dong berarti. Ya udah deh, namanya anak SMP punya jajan berapa sih kak? Ya kan, aku nggak berani ngasih harga mahal-mahal waktu itu. Aku bawa tuh coklat-coklat dari tante aku, dikasih ke aku, katanya udah dijual dulu, nanti kalau udah laku bawa gue. Ya udah aku jual 8.000 tuh, untung 500 rupiah per piece ya kan. Seingat aku segituan lah. Aku bawa hari pertama, dan kebetulan waktu itu lagi acara hari ibu atau apa gitu. Momennya dapet ya. Iya, laku semua itu 50 piece. Aku kayak, hah, ternyata banyak nih yang mau gitu. Dan secara harga jauh kan dengan yang di market. Jauh. Dan itu expirednya kayak masih lama kok, kayak sekitar 3-4 bulan lagi lah. Akhirnya dari situ tahu bakat bisnis ya. Udah dari situ berjalan. Terus juga kayak sering terlibat organisasi, aku ikut OSIS, SMP, SMA ikut OSIS. Terus pas aku mau kuliah itu kan aku kayak bingung ya mau kuliah ambil apa, kayak gitu-gitulah. Nah, mamaku ini tipikal orang yang orangnya kayak menyemplungin anak gitu, kayak dia cemplungin aku dimasukin ke sekolah kepribadian. S1 apa sih kalau boleh tahu? Aku SE, sekolah ekonomi. Ekonomi. Itu pun nanti aku ceritain nih panjang. Iya. Panjang banget. Jadi pas aku kayak bingung gitu ya mau ambil apa ya, terus akhirnya mamaku masukin ke sekolah kepribadian beberapa bulan. Di situ ada tes bakat segala macem. Dan dilatih juga public speaking, karena tadinya aku anaknya agak pemalu juga sih, kayak nggak terlalu berani ngomong. Terus diajarin beberapa hal yang kalau sekarang kan ada di YouTube semua kayak gampang nggak sih kak? Belajar apa aja sekarang bisa ya? Makanya enak banget sih anak zaman sekarang tuh kayaknya, makanya harus pinter-pinter. Udah dari situ aku selesai dari sekolah kepribadian, diarahkan untuk pilih marketing, manajemen, katanya hal-hal yang emang sifatnya ya berbaur sama orang, terus juga akunya enjoy, ya udah aku coba. Terus sempet pernah dimasukin juga ke sekolah modeling kayak gitu-gitu loh. Emang mamaku sangat berperan sih sejauh ini buat aku juga sampai ada di titik sekarang. Terus ya udah tuh abis ambil kuliah, nah ini kuliah di Bogor nih ya kan. Kuliah di Bogor, aku di salah satu perguruan tinggi swasta waktu itu. Aku kuliah ya kan. Nah, orang tua aku itu ngasih aku uang kuliah, kayak mereka mau ngasih aku kepercayaan sekaligus biar aku belajar gitu loh. Nih
lo dikasih segini, lo harus bisa buat bayar SKS dan hari-hari, gitu kan. Jadi kayak langsung dikasih semua gitu ya. Rupanya kehidupan universitas itu sangat berbeda dengan saat kita sekolah. Tapi tinggal masih sama orang tua? Masih sama orang tua. Terus waktu itu kan aku udah mulai traveling sendiri ya. Kayak pertama kali aku traveling sendiri itu memang pas aku kuliah yang di Bogor ini yang setahun. Terus aku akhirnya punya teman gitu kan, ngobrol-ngobrol segala, kita bikin komunitas yuk, komunitas traveling backpacker gitu. Oh iya yuk gitu kan, aku semangat dong ya kan. Itu Kak Shirley isinya dari anak-anak Aceh sampai Papua ada, perwakilan masing-masing lah. Nah, kita ngadain acara rutin, terus baksos, kumpul-kumpul temen-temen, sampai tuh dari komunitas yang aku bikin ini, sampai aku punya temen dari kampus di Bogor, di Bandung, Jakarta, semua tuh ada temen-temen aku. Kayak nongkrong sana nongkrong sini ya kan. Sampai akhirnya aku memakai uang kuliah ceritanya untuk kegiatan dan untuk kehidupan anak-anak muda pada saat itu ya kan. Wah, udah deh. Itu udah setahun kan yang di Bogor ini. Setahun akhirnya singkat cerita ketahuan sama papa aku. Dan hari itu juga aku dikasih hukuman kan, namanya orang tua, kesel lah, ini gimana sih udah dikasih kepercayaan gitu ya. Tapi kok malah mengecewakan orang tua gitu kan. Di situ aku belum kerudungan ya, masih belum kerudungan. Aku tuh pas sekolah SD, SMP, SMA tuh pakai kerudung. Terus kuliah, emang orang tua aku nggak yang lo harus pakai kerudung gitu, enggak. Emang kayak boleh kok, nggak pakai juga nggak apa-apa. Pas kuliah aku nggak pakai. Terus dari yang aku dikasih punishment sama keluarga, hari itu dikasih punishment sama papa aku. Terus kayak aku ngerasa bersalah ya, namanya aku udah gimana sih gue dipikir-pikir nih salah juga nih gitu. Pas aku hitung-hitung juga nominalnya nggak sedikit gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah, katanya udah kamu ini, akhirnya aku ikutin apa yang papaku mau. Padahal sebenarnya namanya orang tua nggak sepenuh hati gitu, misalnya mengusir gitu ya, nggak sepenuh hati tuh sebenarnya. Cuman karena aku gengsi gitu kan, kayak aduh gue masa harus gimana nih, gue udah minta maaf gue tapi tetap marah juga. Ya udah akhirnya aku cabut. Pada saat itu mama juga, namanya drama ya, namanya keluarga pasti ada masalah gitu kan. Aduh udah jangan gini. Akhirnya aku tetap pergi, dan aku pergi ke rumah tanteku waktu itu, tante. Nah, tanteku ini ceritanya dia itu kerjanya, dia punya agensi untuk FTV gitu-gitulah, pemain-pemain gitulah ya. Terus dia juga ya lingkungan dia paling kayak ada korlap, terus makeup artist, hal-hal yang berbau entertain dan lapangan ya. Terus aku bilang, Tan, gue lagi begini. Dia kan anaknya kayak santai gitu ya. Oh begitu, ya lu lagian sih, makanya belajar dari kejadian ini, kalau tahu nih mana teman yang benar sama enggak. Iya Tan, gini. Terus aku udah mulai di situ bener-bener memfilter pertemanan aku, karena orang-orang yang aku sebelumnya deket sama mereka, yang aku senang susah sama mereka tuh, ketika aku di titik itu nggak ada. Jadi yang ada cuman ya segelintir aja lah gitu kan. Terus udah akhirnya aku pikir nggak bisa nih. Udah deh, akhirnya aku ikut tanteku bilang pada keesokan harinya, persis keesokan harinya ketika aku keluar dari rumah itu, kata tanteku, kalau lu emang mau ikut gue, lu pindah kuliah, lu nggak bisa di Bogor, lu harus ke Jakarta, lu ikut gue, ya udah lu tanggung jawab deh dengan apa yang lu udah perbuat, katanya. Lu kerja. Ya udah, akhirnya dia yang cariin aku kampus lain ya di Jakarta, sama-sama swasta juga, aku pindah. Singkat ceritanya gitu, pindah sama-sama ekonomi. Untungnya yang aku bersyukur lagi apa? Aku masuk kuliah itu manajemen, kan nggak susah ya, maksudnya yang di Jakarta. Yang di Bogor juga kan manajemen tuh. Kalau misalnya ini kan kayak kadang fakultas nggak segampang itu ya Kak. Kalau misalnya untuk dapat dan switch gitu ya. Bener. Nah udah gitu, udah nih aku pindah, aku ikut sama tante aku. Jadi aku tuh kerja juga, terus kuliah juga. Masuk kuliah itu benar-benar masuk ke kelas karyawan ya awal-awal. Ngerasain deh yang namanya kehidupan tuh kayak gimana ya kan, nyari uang tuh ya mungkin ini jalan Allah supaya aku lebih ngehargain juga gitu dengan apa yang Allah udah kasih gitu loh.
kayak gitu. Nah akhirnya jangankan setelah aku kuliah di Jakarta, sebelumnya pun orang tua udah kayak udah nggak apa pulang aja gini namanya orang tua. Cuman kan aku kayak nggak apa-apa, aku mau nunjukin kalau misalnya aku bisa. Kayak gitu. Nah, jadi langsung berhijab itu adalah saat di Bogor itu, di manajemen Jakarta. Belum. Ini belum. Ini sebenarnya masih berlanjut nih. Ini pertemanan aku yang tadi itu masih berteman nih dengan teman-teman aku yang di komunitas itu ya kan. Udah, aku kerja nih sambil kuliah segala macem sampai aku lulus. Itu waktu itu kita lagi ada project iklan. Kita kebetulan nge-survey tempat di Thailand. Di Thailand itu ini 3 tahun setelah aku pindah ke Jakarta ya, 2017 awal-awal. Aku ikut kan, aku sebagai tim juga ya, di situ aku selalu ikut. Itu aku masih belum kerudungan, teman aku masih yang aku nggak pilih-pilih teman, pokoknya siapapun aku temenin deh gitu loh, prinsip aku dulu ya. Pokoknya siapapun kalau selama lo nggak ngeganggu gue temenin deh gitu. Terus di Thailand itu kalau dari Bangkok ada namanya Kanchanaburi. Itu kalau dulu 2017 sekitar 3 jam dari Bangkok. Jauh banget, 3 jam lebih bahkan. Di sana itu nggak ada yang namanya listrik yang proper. Jadi dia kalau misalnya kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore malam gelap. Total. Atau sebaliknya hari-hari tertentu dia cuma ada malam aja, kayak weekend gitu, cuma malam aja. Nah, suatu ketika aku kan ditugasin di situ 6 hari, 7 hari maksimal. Dikasih kita kan kalau misalnya tempat nginep gitu dari pusat bukan yang kayak gimana ya, maksudnya tempat nginepnya tuh kita berempat. Aku dari Indo, terus ada temenku yang dari Malaysia, jadi yang muslim ini berdua, yang 2 lagi kapal bule. Di sini anggaplah inilah sekamar gini, dua kasur gitu ya. Sebawah gitu ya? Enggak. Kasur bener-bener kasur lantai. Kasur lantai. Terus di sini tuh ada kamar mandi. Di depan kamar mandi kan ada wastafel. Nah, aku tuh ya meskipun mau kayak gimana ya, aku tetap sholat gitu kan, dimanapun itu. Nah waktu itu aku kan dengar azan nih pagi-pagi. Dengar azan, aku wudu lagi nginep nih ya, wudu di wastafel itu. Wudu di wastafel, terus aku sholat deh. Terus abis itu Aisyah bangun, temenku yang satunya sholat juga. Begitu terus sampai 3 hari, ya kan. Gimana sih kita bangun dengar azan kan, maksudnya dengar azan nih, terus ya udah dengar azan terus wudu. Nah terus hari ketiga itu aku dapat telepon dari temen aku yang di Jakarta. Dia nanya kabar aku dan ya kita mau ngomongin soal kerjaan lah ya. Dia bilang, Mel lu ini kalau siang ngecas handphone, katanya ngecas handphone di mana, katanya itu kan listriknya dibatasin gitu. Terus aku bilang, iya ngecas kok di sini. Terus gimana subuhnya, pakai alarm dong? Oh enggak kok, aku bilang. Aduh aku merinding nih, aku denger azan. Aku bilang gue denger azan. Oh denger azan di negara itu? Di negara itu yang nggak ada masjid katanya. Kata dia, hah denger azan gimana, situ nggak ada masjid Mel, katanya. Hah beneran? Aku di situ saat itu aku lemes banget ya, karena aku udah nggak tahu lagi mau ngapain. Akhirnya aku nanya sama Aisyah, Aisyah lu bangun itu karena denger azan atau karena gue wudu nih? Kan kata dia enggak, karena lu wudu, karena gue denger lu bersuara di wastafel itu. Akhirnya aku bangun. Oh itu kan maksudnya aku merinding banget ya, bener-bener aduh aku langsung sujud di situ, udah nggak ngerti lagi. Aku masih ngelamun, terus aku masih nggak percaya. Coba deh keliling deh, aku bilang. Jangan ada masjid atau ada surau gitu bener kan nggak mungkin. Soalnya kalau kita gimana sih pagi dengar azan yang masih ada gitu, kita ke wastafel tuh masih ada suara azannya. Itu sih yang aku bener-bener kayak nggak nyangkanya tuh di situ. Jadi aku dengar azan di situ, aku masih pakai baju yang standar lah, yang kayak ya belum berhijab lah intinya. Pulang dari situ Kak Shirley, udah aku pakai turban ya kan, masih belajar nih ya kan proses. Padahal emang nggak bisa sih pakai turban sebenarnya. Kalau emang lu mau hijab ya langsung hijab aja ya, karena takutnya jadi nunjukin ke orang-orang kayak nggak bener aja sih kalau aku ngerasanya. Soalnya pas aku udah pakai turban banyak juga yang ikutin. Jadi kayak tren ya. Itu tahun berapa tuh? 2017. Dan itu di Arab emang banyak yang kayak gitu stylenya kan.
Sempat jadi tren banget soalnya. Iya, bener. Sekarang juga kayak masih Iya, deh, Kak. masih. Iya. Udah tuh dari situlah 2017 aku udah mulai belajar gitu. Iya. Dan ini menarik karena kan sebetulnya kita manusia ini kan Kamel adalah makhluk ruh yang dapat kesempatan untuk hidup di alam material kan ya. Ruhnya kita kekal, alam material yang fana ini hanya sementara. Sehingga mau nggak mau ruh ini akan kembali ke yang memang maha kekal, Iya, ke ya pemiliknya kan gitu. Nah, dalam perjalanannya ini kan setiap kita nih punya pertanyaan-pertanyaan spiritual yang berbeda karena alam fana atau dunia yang kita lewati beda-beda kan. Bisa jadi perjalanan batin Sherly pertanyaan-pertanyaannya beda nih dengan Kamel misalnya. Boleh share nggak ke Sherly, ke teman-teman pertanyaan-pertanyaan spiritual atau kebatinan apa yang Kamel pernah tanyakan ke diri sendiri setelah itu ya, setelah pulang dari sana dan mulai berturban, dan bagaimana, how do you find the answer? Pertanyaan-pertanyaan spiritual kayak gimana yang sekiranya itu muncul yang membuat Kamel makin yakin dengan keputusan Kamel itu sampai detik ini? Iya. Jadi waktu aku pakai, jadi itu awalnya tuh mama aku sakit waktu itu ya kan. Terus aku udah dibilangin suruh udahlah nggak usah kamu sambil kerja gitu, pulang aja gitu. Aku tuh udah sering dibilangin gitu sama mamaku. Terus aku bilang nggak apa-apa mah, karena aku mungkin udah keasikan kerja segala macam ya. Sebenarnya setiap malam itu aku kadang kayak kepikiran gitu ya, aduh nih dosa nggak ya aku kayak gini. Maksudnya kayak sampai aku dapat teguran kayak gitu tuh aku sampai mikir, duh gue sampai segininya ya Allah sayang sama aku tuh, ini pasti ada sesuatu nih di balik itu. Ternyata mama aku tuh selalu doain katanya. Doain sampai dia tuh sakit itu ya karena sering doain aku. Sering doain aku gimana nih anak nih caranya biar karena dibilangin gak bisa ya kan. Ya gimana, udah kasihkan kerja kan posisinya. Berarti itu kerja sama tante ya di dunia entertainment gitu ya. Sama tante aku. Terus ya akhirnya begitulah, dapat tegurannya langsung dari Allah dengan cara yang soft banget, dan itu cantik banget, indah banget. Aku tuh ya Allah Kak, aku tuh bener-bener ya ampun nggak bisa ini gimana ya. Waktu itu tuh langsung nangis sujud, bener-bener nggak bisa kebayang kalau karena apa yang aku rasain itu bener-bener nyata gitu. Gimana sih, dan orang nggak ada yang tahu kayak gitulah ya. Itu it's happen gitu, mau gimana ya kan. Dan perjalanan kamu sampai sekarang otomatis banyak tantangan dong. Dengan keputusan kamu sekarang, dengan semua yang udah kamu dapat saat itu. Apa tantangan yang setelah you have decided, kamu udah mutusin dari dirimu sendiri, bukan karena doktrin, bukan karena suruhan, tapi it's from you yourself. Apa tantangannya? Tantangannya mungkin yang pertama yang agak kaget itu teman-teman yang deket banget tuh udah mulai kayak ngejauh, gitu. Terfilter ya. Tapi karena aku awalnya masih belum ngerti cara handle itu gimana, awalnya aku masih kayak ya udah masih cuek gitu kan, masih cuek. Terus kesini aku sadar bahwa segala sesuatu yang kita putuskan itu kan ada konsekuensinya, dan pasti kalau emang itu yang terbaik buat kita dan kita tahu itu baik, ya udah just do it aja. Pasti kita bakal nemuin hal yang indah juga ke depan gitu. Terbukti setelah aku berhijab, nggak ada yang berubah kok dari segi pendapatan, dari segi apapun itu ya. Karena kan banyak yang bilang kalau kita coba menutup diri atau apa segala macam, ada yang bilang katanya beginilah begitulah, tapi alhamdulillah enggak kok. Aku benar-benar bersyukur karena balik lagi ke cara kita buat eksekusi setiap peluang yang ada ya kan. Terus juga kita yang penting amanah gitu ya. Jadi aku yakin ya itulah, kita hidup ya udah aku jalanin aja udah sampai hari ini. Jadi artinya dengan teman-teman yang mulai menjauh ya akhirnya terima itu. Tapi circle-nya otomatis terganti kan? Terganti. Kalau pekerjaan gimana nih pekerjaan? Pekerjaan mulai berganti dulu, juga kah? Iya, berganti. Kalau dulu kan aku sempat nerima job photoshoot gitu-gitu ya. 2016 tuh masih rajin
Kalau pas udah kerudungan tuh sama sekali enggak, tapi aku nerima jobnya job foto hijab justru. Jadi produk-produk yang masuk Iya, juga ngikutin ya. Benar-benar. Dulu kan nggak ada endorse yang gimana kan, maksudnya kayak masih kita tuh iseng-iseng aja main sosial media apa sih ya kan? Paling seru-seruan aja main sosmed, abadiin foto bagus, posting ya kan. Udah bukan yang terlalu nyari uang banget kan. Kalau sekarang kayaknya orang malah jadi pekerjaan, tapi ya itulah kehidupan kita gitu kan, digital ya udah mau gimana. Tapi kalau dengan omongan orang gimana? Kayak apaan sih lu? Kalau yang kayak gitu orang aku udah nggak peduli ya. Udah nggak peduli. Aku nggak peduli karena udah biasa kali ya dari sebelum dari aku sekolah juga udah sering sih diomongin kayak, tapi aku emang orangnya nggak peduli sih sama orang mau ngomongin apa. Itu dari dulu kamu berarti nggak peduli? Iya, nggak peduli dengan omongan orang. Karena kadang-kadang itu butuh loh. Iya, memang. Tapi kalau misalnya karena gini, aku selalu mikir orang yang ngomongin kita juga kebanyakan mereka juga nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi aku mau ngedengerin mereka ya, at least lu harus nunjukin kalau lu lebih baik dulu gitu, baru gue dengerin. Tapi aku pasti dengerin kok omongan-omongan orang yang ngasih masukan, kritik. Aku butuh banget kayak gitu kan, biar aku lebih baik ke depannya, biar lebih bisa improve juga, kayak gitu sih. Berarti sebetulnya pekerjaannya kurang lebih sebetulnya masih sama dengan ada filter ya sekarang. Dan sekarang udah balik ke Bogor. Sekarang masih di Jakarta. Masih di Jakarta, tapi pulang balik ke Bogor udah welcome ya. Iya, aman. Pokoknya pas aku udah sarjana, benar-benar udah apa ya, itu papaku nangis kayak ya ampun kayaknya. Itu tahun berapa? Tahun 2017. 2017 itu juga. 2017. Wow. Jadi 2017 itu banyak adalah tahun like your high years ya? Iya, betul. Wow. Di 2017 itu orang-orang wisuda, aku ke Thailand yang aku bilang. Jadi itu, dan ketika pulang kamu memutuskan sesuatu yang benar. Itu mengubah banyak hal ya. Iya. Sampai abiku bilang gini kayak nggak nyangka juga ya, maksudnya kayak kok bisa kayak kamu anak berapa sih? Anak pertama. Dari 2 bersaudara. Dari 2 adik berarti. Adik aku sama aku beda 10 tahun. Kok bisa jauh karena mama papa aku tuh suka traveling orangnya. Tapi traveling apapun kayak backpacker tuh dia suka. Kayak ke Jogja nih iseng nih naik kereta gitu. Jadi emang bener-bener mau yang backpacker, mau yang bagus gitu ya, kita tuh fleksibel. Kalau misalnya buat jalan-jalan emang hobi. Kan kata orang bijak gini, buah itu nggak jauh dari pohonnya. Jadi mungkin traveling itu adalah bagiannya dari keluarga. Jadi ketika dengar cerita Kamel, teman-teman, saya jadi teringat seorang mentor pernah bilang gini, Mel, bahwa sebetulnya dalam hidup kita ini kan kurang lebih yang kita cari adalah seputaran 5 hal kurang lebihnya, yaitu mulai dari kepuasan, kebebasan, ketenangan, kenyamanan, dan pengakuan. Aduh, itu banget tuh. Bener-bener gitu ya. Tapi meskipun itu nggak salah, itu sangat manusiawi dan sama sekali nggak salah. Tapi ternyata yang jangan sampai kita lupa adalah bahwa mencari kembali dan menemukan Tuhan dan jalannya itu dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya adalah hal paling penting, karena itu yang sejatinya nggak akan berubah lagi. Kalau yang 5 hal tadi bisa jadi berubah. Tenang sekarang gimana tuh? Tenangnya nanti dengan tenangnya kita sekarang, puasnya kita sekarang, bebasnya kita sekarang dengan bebasnya kita 10 tahun lagi mungkin beda gitu ya, Mel ya. What do you think? Bener sih, kadang juga ada juga yang pernah bilang sama aku, ketika kita usia bertambah nih, ya masalah bakal nambah. Bakal levelnya tuh bakal beda sama yang tanggung jawab juga bertambah. Bener ya? Bener. Ya itu deh pokoknya. Iya. Dan kata orang bijak gini, memutuskan berubah itu bisa jadi adalah satu hal, tapi justru yang paling penting adalah konsistennya, istiqomahnya. Saya jadi penasaran, gimana kamu tips dari Kamel yang sudah 2017 sudah memutuskan hal besar dalam hidupnya untuk bisa istiqomah, untuk bisa konsisten dengan pilihan-pilihannya? Untuk bisa istiqomah mungkin gimana ya, karena pada saat itu aku sering banget merimain diri aku tentang yang kejadian azan itu. Jadi kayak misalnya kalau aku udah kayak teman-teman udah ngajakin, ayo dong kita main dong gitu kan. Tapi ini acaranya ini nggak ada yang pakai kerudung ya. Jadi tadi udah mau join nih. Ya udah deh, jangan deh, nggak jadi gitu. Kayak gitu-gitu sering. Tapi akhirnya sekarang udah memutuskan untuk gimana caranya aku bisa lebih baik juga kan, karena kita harus memfilter lingkungan pada akhirnya. Kalau menurut aku ya.
masing-masing pasti punya opini sendiri. Cuman ya itu, makin kesini temen aku juga makin dikit, makin enjoy ya, less problem. Oh gitu. Jadi makin banyak teman, makin banyak Iya. hal yang harus kita ini Betul. kan ya. Iya. Oke. Kayak ya seneng aku, banyak temen tuh aku jujur seneng banget. Bahkan aku tuh temenan tuh benar-benar gak lihat umur ya. Yang usianya di atas aku, yang seumuran sama aku, yang di bawah aku, karena mereka tuh pasti kalau kumpul nih bawa cerita masing-masing. Oke. Kayak misalnya yang di atas aku nih, kayak misalnya let's say 35, 40 yang umur-umur segitu ya. Kadang kalau lagi kumpul nih ngomonginnya, lu pakai ring berapa gitu. Oke. Jadi kayak aduh serem banget nih ya, Iya, udah iya. aduh berat juga nih gitu. Iya, Dalam iya. hati aku, aduh apa gua bisa nih sehat terus kayak ke depan 10 tahun ke depan gitu ya. Kadang jadi kesana mikirnya. Iya. Sedangkan kalau anak-anak yang lebih muda dari aku, masih ada yang lagi magang, ada yang Oke. lagi ngerjain skripsi baru masuk kuliah, itu malah kelihatan lebih fun aku ngelihatnya. Oke. Kayak aku jadi inget, dulu kayak gak kayak gini, kan lebih Iya, seneng iya. ya kayak masih muda gitu. Jadi Dan gimana Kamel memposisikan diri ngelihat ke yang lebih punya iya. pengalaman hidup kayak begitu, ngelihat ke yang lebih muda dengan tantangan hidupnya. Terus kamu how do you define yourself? Ada di mana gitu? aku tuh selalu kalau misalnya dimanapun aku berada, aku selalu pengen jadi pendengar. Oke. Jadi gimana caranya kita beradaptasi itu kan pasti aku harus pelajarin dulu ya, harus tahu dulu. Oh nih emang orang-orangnya welcome sama aku gitu. Terus mereka juga sharing-sharing cerita apa segala macam. Baru nanti di situ kalau misalnya mereka ngajak ngobrol atau apa ya aku dengan senang hati ngobrol bareng. Oke. Tapi nggak tahu ya, mungkin kayak chemistry itu terbangun sendiri ya. Oke. Terus nanti ada ide-ide buat bikin ini, bikin itu ya aku join aja gitu loh Kak. Iya, Ya alhamdulillah gitu. Oke. Dan bisa dibilang lingkungan aku tuh segimanapun itu dari dulu sampai sekarang, meskipun aku dulu yang belum berhijab atau gimana, sampai sekarang tuh lingkungannya positif. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget. Cuman ya gimana kita pinter-pinter aja, namanya kita bersosial ya, pasti ada aja orang-orang yang emang gimana, terus kita bisa ambil keputusan yang gimana menghadapi itu gitu. Ya akhirnya ya begitulah. Karena kan kita butuh orang lain ya Pasti, kan? Iya. pasti. Jadi Kamel ngelihat diri sendiri 10 tahun ke depan 10 gimana? tahun ke depan. What's the target? Udah melewati yang iya, tadi. iya. Kamel sudah memutuskan hal besar, melanjutkan tadi katanya mau bangun bisnis. Gimana bisnis? Bisnis insyaallah ya, doain ya Kak. Ini masih Amin. berjalan sih. Aku mungkin ke depan bakal fokus di bisnis aja sih paling. Karena kalau untuk kalau bicara konten gitu ya, aku tuh lebih suka ada di balik layar dari dulu. Oh gitu. Iya, aku dari Meskipun dulu suka kamu di balik tadi layar. ikutin entertain dan Iya. kamu di depan layar. Iya, aku tuh sukanya di balik layar, lebih aktifnya di balik layar. Oke. Daily aku tuh di balik layar. Kayak konsep kan aku sosial media strategis juga kan. Iya. Itu benar-benar meng-create segala sesuatu yang berkaitan dengan konten sosial media. Oke. Terus ngelihat apa yang lagi happening, terus kita yang harus bikin ide dan lain-lain. Itu menurut aku fun. Oke. Karena aku nggak bisa selalu ready untuk tampil di depan kamera anytime ya kan harus prima, harus siap gitu kan. Iya. Nah sedangkan aku tuh sukanya yang kayak menggali sesuatu yang apa nih ya yang bagus buat si ini gitu. Iya. Kayak misalnya ada klien aku nih, dia seorang wanita karir gitu Oke, kan, dia mau oke. terjun ke dunia kreator. Ya udah aku coba ulik, oh ternyata dia pribadi yang kayak gini, cocoknya dia kayak gini, bikin kontennya kayak gini. Gak mungkin kan misalkan dia dokter terus kita bikinin Konten. timeline yang buat masakan kayak kurang Iya, ya kan. iya. Mendingan yang sesuai dengan dia punya passion tapi kita kemas gimana caranya biar menarik gitu. Iya. Gitu. Kamu nggak tertarik di dunia kayak psikologi gitu kan? Itu memaksimalkan Oh, potensi iya, benar. seseorang berarti. Iya benar sih. Iya kan? Iya benar-benar. Iya. Tapi kayaknya mungkin karena aku nggak ada background di situ kali ya. Iya. Jadi takut juga kali kalau ini. Benar. Jadi ke depan fokus ke bisnis, Mm-mm. lebih spesifik di social media agensi dan konsultan ya. Iya, kurang lebih ya. manajemen ya. Manajemen ya. Manajemen. Oke, buat teman-teman berarti yang mau ikutan nih nanti bisa langsung nanti kita tulis di sini. Boleh. Iya. Bisa email ke aku deh. Betul. Nah. Tapi kalau menurut Kamel, cewek berhijab itu gimana? Apakah memang punya tempat dalam dunia yang kayak begitu? Dalam dunia entertain ya? Kan Kamel udah melalang buana ya dalam dunia itu. Insyaallah. Nah, gimana menurut Kamel? Apakah kan kata banyak orang kalau di dunia entertain itu ada sedikit pilih-pilih, ada sedikit filter memang. Itu gimana?
Kalau aku menanggapinya gini, kan emang banyak banget yang punya statement kayak gitu ya, bahkan mengamini statement kayak gitu. Cuman yang terjadi di aku, mau penampilan kita pakai hijab atau gimana, tapi rezeki itu nggak akan tertukar kok gitu loh. Jadi selama kita berada di jalan yang benar, ya udah pasti rezeki itu nggak akan tertukar, beneran. Jadi jangan pernah takut apabila kita mencoba memperbaiki diri, coba pakai hijab, mencoba lebih baik gitu kan, pasti Tuhan kasih keberkahan yang bahkan kita nggak pernah duga sebelumnya. Dan itu aku ngerasain sekarang beneran. Kayak rezeki itu lebih aku bisa rasain ya dibanding dulu. Kayaknya uang tuh abis aja gitu. Kalau sekarang tuh berkah banget, kayak banyak hal yang bisa aku iniin ya kan. Satu guru pernah bilang gini, untuk urusan rezeki bukan mengejar banyaknya tapi berkahnya. Bener gitu katanya. bener banget. Bener ya? Bener. Wow. Udah deh gitu. Cool. Jadi yang penting selama itu baik dan benar, maka ya udah jalani aja, rezeki udah ada yang ngatur. Benar. Kalau soal di entertain, banyak banget sekarang tuh dunia digital menurut aku sangat merubah kotak-kotak yang kayak gitulah, gap kayak gitu. Wajah entertain sekarang banyak diubah dengan adanya sosial media ya. Benar. Kita yang bisa meng-create wanita hijab, jangan salah ya kan, kita Kak Shirley lihat sendiri nih ya kan, ini pentolan gue nih ya kan, ini udah maksudnya cantik ya kan, smart juga. Siapa sih yang nggak, aduh aku bener-bener aku adore banget lah sama kamu gitu kan, kayak bener-bener seseorang yang bisa menyemangati orang lain tapi juga dia tetap berkarirnya tuh sesuai gitu loh sama ininya. Kak Shirley kan juga ini ya mau S3 di Eropa katanya. Mohon doanya ya. Oh ya, aku doain. Semoga segera dimulai. Amin ya Allah. Makanya ya ampun. Gila tuh, makanya gimana coba ya kan, gimana aku nggak ngefans banget sama dia nih. Gila-gila. Amin. Semoga yang cita-citakan segera tereksekusi satu-satu. Aku doain. Nah, Kamel, ini adalah akhir dari diskusi kita, tapi boleh dong, karena ini penonton sehari ini banyaknya adalah generasi muda, Gen Y dan Gen Z. Boleh dong Kamel kasih pesan ke kita dan ke Shirley, apa kira-kira hal sebagai perempuan yang harus kita pegang, dan pesan Kamel untuk anak muda. Oke, untuk perempuan ya. Pertama, perempuan itu yang harus dijaga adalah kita sebagai perempuan harus menjaga diri kita, jaga kehormatan kita, jangan ikut-ikutan dengan tren yang maksudnya tren yang negatif ya gitu kan. Sekarang kayak ada tren-tren yang menurut aku sedikit nggak masuk nih di aku gitu, dan itu dijadikan tren. Kita sebagai perempuan harus tahu value kita di mana. Jangan sampai kita perempuan nih gara-gara kebawa tren, kebawa temen, akhirnya dia rugi sendiri gitu. Karena kalau udah terjerumus ke hal-hal yang kurang baik, itu juga bisa mempengaruhi dengan karir dia ya kan, masa depan dia nanti, pola pikir dia kan terganggu gitu. Itu yang sangat aku khawatirkan untuk perempuan sekarang, terutama perempuan muda Indonesia, karena aku tuh bersyukur banget tinggal di Indonesia. Kenapa? Indonesia ini salah satu negara yang cukup terbuka dengan perkembangan digital ini gitu. Kita nggak ada tuh ojek online yang kayak bisa dengan cepet banget dia ya kan besar. Terus kemudahan belanja online memang ada, tapi nggak selejit di sini. Kalau di Indonesia kita anak muda bikin bisnis, jualan, terus endorse aja siapa gitu, orang tuh beli tuh bener-bener legit gitu kan. Kalau di luar negeri mana ada kayak gitu? Nggak semasif itu ya? Iya, nggak semasif itu. Juga salah satu negara yang aku sempat kerja di sana juga kan. Jadi aku pernah tinggal di sana, aku melihat sangat perbedaannya tuh bener-bener jauh banget. Jadi aku bersyukur banget tinggal di Indonesia yang semua hal itu disambut dengan welcome gitu. Dibandingkan negara-negara tetangga yang sama-sama bagusnya memang pasti, tapi kita nggak kalah kok. Indonesia tuh bisa banget untuk lebih maju lagi, apalagi anak-anak mudanya ya kan, ditambah dengan semangat. Dan saran aku, baik perempuan maupun laki-laki, kalau kalian punya semangat buat bikin konten ya, bikin. Jangan, selama itu baik dan benar banget. Kalian mau bikin reaction, mau bikin konten memasak, tips apa, karena banyak banget hal yang bisa dikupas sebenarnya ya kan di dunia kita ini. Jangan karena apaan sih lu dikomentarin temennya, nggak usah dipeduliin gitu loh, karena komentar-komentar kayak gitu, yang komentar juga belum tentu dia bikin konten kok, belum tentu dia juga ngasih sesuatu buat kita. Jadi langsung eksekusi aja, konsisten, karena branding itu memang harus konsisten, sedangkan kalau marketing memang harus dinamis ya kan, gimana cara kita bisa mengemas itu semua dengan
diri kita sendiri, be yourself, dan pasti setiap orang memiliki hasil yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Keren banget. Untuk itu kenali potensi diri and do our best. Betul. Keren banget. Terima kasih banyak Kak Melia. Sama-sama Kak Shirley. Aduh, aku seneng banget. Seneng banget. Aku seneng Mengingat banget waktu juga. yang sangat singkat, tapi banyak banget yang saya dapat. Aku Thank you juga banget ya thank you atas banget, diskusi Kak sore Shirley. ini. Sama-sama. Teman-teman terima kasih sudah menonton diskusi kita sore ini. Semoga ada hal baik yang bisa teman-teman dapatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.